jalan tidak hilang, tapi hati bimbang. Berangkat dewek-dewek, jenjengan cuman satu rewang. Makan pindang tulang, di sampingnya segala penuh kelampang. Untung pajak makan sama betul kalau waktu belanja. Segala dibeli tapi nggak pernah senang juga. Ayo dulur, tetaplah dijaga silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini bareng Wak Ola. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Udah pendengar, kita lanjut kembali dan kali ini dengan obrolan komunitasnya. Dan obrolan komunitas pada pagi menjelang siang ini mengangkat tema tentang langkah kecil dampak besar, mudah bergerak kelola sampah. Bersama apoteker Tri Gusti Lingling Sarjana Farmasi. Dan dari Bank Sampah Amanah, beliau juga alumni Belajar Zero Waste 14 dan Ibu Asaka 2024. Dan langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama beliau yang sudah hadir di studio. Untuk galau-galau yang pengen bergabung nanti bisa di 0711351656 atau melalui WhatsApp kita 0897 7884 884. Dan siaran ini selain disiarkan melalui terestrial 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, bisa melalui streaming kita juga di ri.co.id dan juga ri digital. Dan Paca melihat langsung narasumber juga kita di acara obrolan komunitas melalui channel YouTube Pro 4 Palembang. Langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama narasumber kita. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini Ibu namanya panjang nian, Ibu Apoteker Tri Gusti Lingling Sarjana Farmasi. Kita panggil Ibu Lingling. Iya. Iya, ya. Apa kabar Bu? Baik Pak. Iya, agak dekat-dekat Bu dengan gemiknya Iya. biar. Ini sudah sering diwawancarai atau ikut ngobrol di media? Kalau saya beberapa kali lah. Iya, beberapa kali ya. Jadi tidak gugup lagi ya. Oke, aktivitasnya selain sebagai seorang apoteker, pemilik toko apotik ya. Apotik. Juga di pengolah sampah atau bank sampah. Iya. Ya. Boleh dijelaskan ya, Bank Sampah Amanah ini menurut sejarahnya gimana dan bentuknya gimana? Mungkin sebagai pembuka, silakan Bu. Kita ngobrol-ngobrol ya. Kalau bank sampah itu sendiri kan wadah di mana kita masyarakat bisa belajar mulai dari edukasi terkait lingkungan tentang sampah. Terus kita juga ada seperti layaknya bank. Kalau bank itu kan tempat kita menabung uang. Sedangkan kalau bank sampah itu yang ditabung adalah sampah dalam bentuk sampah. Nah, sampah yang dikumpulkan itu bisa menjadi uang ketika kita kumpulkan. Memang nggak banyak, tapi semakin sering kita menabung sampah tuh. Yang pertama terkait sampah,
menghasilkan uang, juga kita terkait lingkungan, kita mengurangi sampah yang ada di lingkungan kita. Seperti Oke. itu. Jadi banyak apa ya hal pentingnya ya dalam menjaga hal ini ya. Ya. Sejak kapan bank sampah itu ada Bu? Sejarahnya. Kalau menurut SK kita itu sejak 2024, tapi sebelumnya kita sudah ada gerakan sedekah sampah Palembang. Jadi itu sejak 2021 kami memulainya. Iya, itu di wilayah mana kita? Untuk lokasi pusatnya kita di Mandi Api, KM 5, kemudian kita ada gudangnya juga di KM 14. Oke, ya. Namanya kalau sudah ada gudangnya lah besar lah itu ya. Ya lumayan lah Pak. Iya. Atau memang gudang bersama dengan bank sampah lainnya kan? Enggak, khusus Bank Sampah Amanah. Ya oke. Bank Sampah Amanah, dan untuk anggotanya sendiri sekarang berapa? Untuk kalau itu kita kan bank sampah, 1 tahun ini satu tahun ini kita memulai dengan bank sampah pendidikan. Jadi kita nggak cuma dari masyarakat, RT RW, terus ada juga kita dari Arhanud, kemudian kita ada dari SMP dan SMA, ada universitas juga. Jadi lumayan banyak, karena kalau satu sekolah aja udah berapa ribu siswa kan. Iya. Nah, untuk anak-anak sekolah sendiri apa yang mereka lakukan? Apa mereka bawa sampah dari rumah atau mereka di pinggir jalan mereka temukan itu? Jadi bank sampah yang di sekolah ini kita bina. Mereka juga ada unit bank sampah sendiri di sekolahannya. Jadi sampah-sampah yang dari sekolah itu mereka kumpulkan. Jadi mulai mereka pilah juga, kumpulkan dan pilah. Sampah yang dari sekolah aja udah lumayan banyak Pak. Betul. Mulai dari botol plastik, terus kertas yang mereka robek-robek, kemudian kertas soal ujian dan seperti itu. Nah, yang itu yang dikumpulkan sama mereka. Ada juga yang bikin gerakan di sekolah itu sedekah sampah. Oke. Nah, konsepnya gimana sedekah sampah tuh? Jadi ada beberapa sekolah yang mereka bikin program bawa sampah ke sekolah, terus sampahnya itu ya nanti ditabungkan di sekolah mereka sendiri. Oke, jadi anak-anak sudah diajar dari sejak dini mungkin yang mengenal bagaimana mengolah sampah dan juga menjaga lingkungannya. Ya benar. Untuk bank sampah Amanah sendiri ini bisa dicairkan berapa kali, maksudnya berapa masa gitu waktunya? Kita ada waktu khusus nggak? Untuk tabungan sendiri, jadi kita tuh konsepnya kalau bank sampah kan ada menabung dan juga ada sedekah. Yang terkait menabung ini kita kembalikan ke nasabah. Yeah. Misalnya kayak kalau sekolah itu mereka pergantian, jadi kan yang mengurus OSIS-nya. Yeah. Jadi pergantian OSIS mereka akan mencairkan. Jadi karena uang yang itu akan dikelola lagi sama mereka. Seperti itu. Ya, oke. Kalau sekarang ini masyarakat yang sekitar juga sudah banyak mengerti ya Mbak ya? Iya. Itu awal-awal kemarin gimana cara mengedukasinya tuh? Selain anak sekolah tadi? Kalau untuk edukasi kita mulai sosialisasi. Sosialisasi datang langsung. Ada yang mereka butuh edukasi, ngobrol, kemudian mereka mengundang, terus komunikasi. Masyarakat dikumpulkan, kemudian edukasi ke masyarakat bagaimana sampah yang menumpuk itu menghasilkan cuan. Iya, yang penting dapat duit itu senang kok gitu. Iya. Daripada dibuang, kita buang sampah, bayar juga kan Pak. Benar. Nah itu kalau itu bisa di drop atau ngambil dari rumah-rumah gitu? Kalau drop bisa ke KM 5 di apotik ya. tadi bank sampah Amanah sendiri. Kemudian ada juga sistem yang petugas ya sistem kami jemput bola. Tapi itu kalau jemput bola satu komunitas, misalnya satu RT nanti dijadwalkan, atau satu sekolah nanti dijadwalkan seperti itu. Ya. Nah, Ibu Liling sendiri kenapa kok tertarik untuk sampah? Kan mungkin ada hubungan juga dengan apotek ya? Iya. Silakan Bu. Awalnya itu dari keluarga kami sendiri. Sampah yang menumpuk, kemudian lumayan banyak kan. Terus dari apotek. Sampah yang di apotek aja sendiri tuh banyak Pak. Mulai dari kotak obat, kotak tapi obat yang aman Bu ya, yang sampah kan ada sampah kimia juga di apotek itu gimana ya? Oh iya. Ya, yang kotak-kotak plastik ya. Bungkusnya. Oh bungkusnya. Kalau untuk di apotek kan mulai dari kardus pengiriman obat. Iya.
kemudian kotak obat yang bungkus itu kayak kotak pasta gigi, itu kan juga di apotek kotak itu banyak. Ya. Tadinya kotak-kotak obat itu kami buang karena kami pikir tidak bernilai. Kertas banyak nih, plastik gitu ya. Kotak yang obat itu Pak, bungkus. Kalau misalnya kotak susu juga ada tuh kan? Iya, iya, iya. Nah, yang itu yang luar itu. Iya, Itu kan tadinya kami pikir nggak bernilai. Yang bernilai itu hanya kardus, kertas. Ternyata kotak-kotak itu banyak di apotek dan itu yang menjadi kok kenapa dibuang? Terus kami cari tahu ternyata itu bernilai. Oke. Dari Dari sampah. awal itu ya. Oke. Dari sampah. Mulai dari situ kami buka program sedekah sampah. Oke, lanjut ke mungkin tadi ya dengan yang menguntungkan tadi ya. Iya. Ya, jadi, nah ini ada beberapa yang diikuti selain Bank Sampang, Ibu juga alumni belajar Zero Waste 14. Ini bentuknya apa nih belajar? Belajar itu wadah pelatihan. Jadi secara online per periode 3 bulan dan itu seleksi dulu. Oh, iya. Seleksi terus setiap tahap ada seleksinya juga seperti itu. Di situ kita belajar tentang bagaimana kalau ibu Asaka itu ibu atasi sampah dari keluarga. Jadi sampah rumah tangga itu sangat banyak. Nah, kita harus selesai dulu sampah itu dari keluarga kita. Ya. Jadi bisa kita olah sampah itu sehingga tidak menghasilkan sampah baru lagi seperti itu. Yang menghasilkan kalau sampah itu kan kalau kita buang bercampur akan menjadi gas metana. Kalau Betul, di yang TPA. berbahaya ya. Iya. Oke. Oke, dulu galau-galau yang pengen bergabung di sini kami undang di 0711351656 atau melalui WhatsApp kita di 089778848884 dan narasumber kita ada Ibu Erni Trigusti ya. Maksud kami Ibu Trigusti Lingling ya. Yang tentunya beraktivitas atau sebagai seorang apoteker juga beliau aktivis dari pengolahan sampah di bank sampah. Nah, Bu, kalau bank sampah sendiri, Palembang sendiri kalau menurut data yang ada banyak Bu? Apanya? Yang jumlahnya, yang Bank bank sampah ini Palembang. Kalau dari data itu sering Banyak, pertemuan nggak? Sering diadakan pertemuan nggak? Iya, ada beberapa. Yang sering ketemu gitu. Ada Dan bang saling berbagi ilmu gitu. ya, Ya. sharing. Ya. Gitu. Nah, untuk mungkin ya awal-awal itu kan ada tempat belajar lah untuk mengolah sampah ini. Iya. Dan juga studi banding itu sering dilakukan, Bu. Ya, sering. Kami belajar mulai dari sosial media, Ya. kemudian cari tahu bank sampah di Palembang ini seperti apa. Terus kami studi banding juga, langsung turun ke lapangan, diskusi. Enggak hanya bank sampah, tapi pengepul, kemudian industri daur ulang, itu juga kami belajar dari sana. Ya. Tapi ada kemungkinan kalau misalnya bank sampah seperti bank sampah Amanah ini punya alat untuk pengolahan jadi kayak biji-biji plastik lagi gitu. Rencana ada. Oh, ada rencananya ada ya. Ke depan insya Allah akan menuju ke sana, Pak. Jadi kan kalau sudah punya itu kan lebih nyaman lagi untuk mengolah sampah tadi kan. Benar. Iya. Dan apa yang harus dilakukan? Mungkin kalau ada teman atau warga lain yang di luar dari Mandiapi atau di bank sampahnya Amanah yang ingin buat bank sampah misalnya, atau tempat pengumpulan sampah ini. Bisa hubungi kami ada di Instagram Bank Sampah Amanah, bisa DM aja langsung ke sana, nanti edukasi kami kita diskusi seperti apa, mau edukasi atau mau langsung ke lapangan, nanti kami bimbing juga bisa. Jadi berjaringan gitu ya? Iya, jadi ada semacam unit di mereka, atau mereka mau bikin bank sampah sendiri atau tanpa bikin bank sampah, kami kan legal dari SK dinas gitu. Ada ya? Ada. Nah, jadi bisa ya. Tapi kalau misalnya legal ini pembinaan sering sih, tadi ngomong pembinaan balik lagi, pembinaan atau dinas-dinas terkait gitu. Atau gimana, Bu? Kalau pembinaan mungkin ada sesekali 2 kali, ada undangan seperti itu. Ya, banyak nggak anak-anak muda yang ikut turut dalam kegiatan atau mungkin dari volunteer kita, Bu? Kalau untuk volunteer kita banyak sih beberapa komunitas juga yang kerjasama, nggak hanya dari bank sampah, kemudian kita kerjasama juga dengan Tangan Ibu yang produksi
kain lap perca dari perca terus dijadiin lap kaki seperti itu. Iya. Dan memang banyak kain-kain itu yang jadi limbah ya. Iya, itu yang kan bisa dibuat, limbah ya. anorganik Ya. juga. Oke, kita bakal balik lagi setelah yang berikutnya, jadi jangan kemana-mana dan kita tetap membahas mengenai cara pengelolaan sampah dan juga dari sampah bisa menjadi cuan ya. Yang pastinya dengan tema besar kita pada pagi hari ini, langkah kecil dampak besar. Nah, mudah bergerak kelola sampah. Katanya kita akan masuk di sesi berikutnya dan tentunya bersama Kulo Cik Lola dan juga Ibu Ling Ling ya dalam program obrolan komunitas. Palembang kota bagi bersih aman rapingan indah. Maniku anggonyo katah turis mancanegara. Pempek khas teduanyo tenun songket kerajinannya. Kalau rau ke Palembang numbaslah buat oleh-olehnya. Indonian jeramba ampeganyo, maniku pulo sungi musinyo. Anggonian oi kotanyo, kota Palembang Darussalam. Palembang kota bagi bersih aman rapingan indah. Maniku anggonyo katah turis mancanegara. Pempek khas teduanyo tenun songket kerajinannya. Kalau rau ke Palembang numbaslah buat oleh-olehnya. Indonian jeramba ampeganyo, maniku pulo sungi musinyo. Anggonian oi kotanyo, kota Palembang Darussalam. Indonian jeramba ampeganyo, maniku pulo sungi musinyo. Anggonian oi kotanyo, kota Palembang Darussalam. Kota Palembang Darussalam. Yohan, Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tuh? Ini nak Cek Mita. Cek Gaya ni minta aku matani kutu. Iya ta, bergaul terus nah Cik Gaya ni gasak tumor di kepala ni nah. Ai dah. Dem. Lemaknya sambil petanan ni caknya kita buka lagu di Gama Batang Lagi 9. Aman dak tu lagu-lagu daerah. Di radio mana itu, Cek? Uji Cek Gaya di Perompak, ya, Cek? Yo, di
24 RI Palembang liwat 88,4 MHz Suara Budaya Sumatera Selatan. Ya, baik lagi itu di program obrolan komunitas. Langkah kecil, dampak besar. Mudah bergerak, kelola sampah. Bersama Apoteker Tri Gusti Lingling, sarjana farmasi atau lebih kenal dengan Ibu Lingling. Dan tentunya beliau berasal dari Bank Sampah Amanah ya. Langsung baik kita ngobrol kembali ya. Halo Bu. Iya. Iya. Lanjut Bu ya, kita mengenai bank sampah tadi sudah banyak mengenai bank sampah di tahun 2004, ya, ada 2021 sudah mulai, 2004 dengan surat keputusannya ya. Dan sekarang selama lebih kurang masuk ke 2 tahun ini apa saja menjadi agenda, mungkin kegiatan rutin tiap bulan atau tahunan ya. Dan kata Ibu tadi pernah kumpul sama ibu-ibu, masyarakat juga. Nah, silakan Bu. Ya, kalau di Bank Sampah Amanah sendiri kita punya program waktu itu di Citra Grand City. Jadi kita edukasi masyarakat di Pinewood itu. Kita satu tempat setiap minggu pagi. Setiap minggu pagi kita di sana edukasi masyarakat bagaimana itu menabung sampah, memilah sampah seperti itu. Kemudian ada lagi kami kegiatan sosialisasi dengan ibu-ibu Arhanud itu. Program mereka nabung sampah setiap 1 bulan sekali. Jadi kemudian kita edukasi juga ke masyarakat mulai dari RT tadi Pak, di RT 16 Kelurahan Duku itu juga ada. Terus kita juga pernah ada nasabah di Ulu, di Ulu. Seberang Ulu? Ya, seberang Ulu. Itu dekat dengan Sungai Musi dan itu terbantu karena mereka lumayan banyak sampah yang buang gitu kan langsung. Itu yang bahaya tuh, yang buang sungai itu bahaya tuh. Jadi mereka disosialisasikan, yuk kumpuli, nanti kita datang ambil gitu kan, atau mungkin dikelola oleh masyarakat sana juga. Iya, masyarakat sana yang mengolah. Dan setelah didatangi itu, yang khususnya yang masyarakat pinggiran sungai tadi gimana sekarang Bu, faedah dan pengaruhnya? Iya, sampah nggak lagi dibuang ke Sungai Musi ya. Malah yang di sungai ditarik-tarik mungkin, jadi duit. Ya jadi kan lumayan jadi uang untuk bayar PLN atau misalnya uang sekolah anak-anak seperti itu. Kalau yang sistemnya kayak didatangi dan sampahnya dibawa ke tempat penampungan tadi, itu ada biaya khusus ya? Kalau untuk biaya free, cuma memang ada kuantitinya karena kan untuk sekali pengangkutan itu juga kita memerlukan bensin lah, transportasi lah istilahnya. Jadi waktunya seminggu sekali lah itu. Seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau tergantung sampahnya, ada yang 1 bulan 1 kali seperti itu atau 2 bulan sekali tergantung sampah yang dihasilkan dari satu komunitas atau satu sekolah seperti itu. Sosialisasi yang sudah dilakukan ini kan lumayan lama ya, sering gitu. Dan untuk kegiatan yang mungkin bisa mensupport apa yang di bank sampahnya apa selain sosialisasi, mungkin kerjasama dengan lainnya gitu? Iya, kalau untuk kerjasama kita pernah kerjasama dengan kayak tadi ada himpunan mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu dari mereka uangnya untuk mereka kembali nabung. Jadi mereka nabung sampah, terus kemudian ada juga di FISIP Unsri. Kita ada Dropbox di sana. Jadi mahasiswa nabung botol plastik. Jadi dari prodinya yang itu kita taruh di sana. Terus ada juga di SMA Aisyah. Itu juga program mereka untuk program makan gratis di sekolahnya. Kemudian ada SMA Muhammadiyah 6, kemudian Unisa. Kita ada Dropbox juga di sana. Jadi selain kita jemput bola ada namanya Dropbox. Jadi kotak sampah yang kita taruh di sekolah. Biasanya tadi kembali tadi kan ada programnya seminggu 2 minggu ya. Iya. Kalau kemarin ketika didatangi itu sudah mulai banyak ada sampahnya bakal seminggu lebih itu.
Kalau mereka udah mengerti Rata-rata memahami. 2 minggu, Pak. 2 minggu Udah penuh. Drop box itu kan lumayan setinggi kita. ternyata harus tambah drop off lagi ya. Iya, kalau di FISIP Unsri itu iya. ada satu, kemudian ada di UIN Raden Fata juga, lumayan banyak. Kita ada juga di Simpang Polda kalau kemarin itu. Simpang Polda itu yang untuk masyarakat umum biasa. Iya, Oh. masyarakat. Itu kita kerjasama dengan PLN kalau kemarin. Oh, oke. Tapi kalau di pinggir jalan dipasang, nanti takut diangkut oleh yang lain gitu, enggak? Iya, Apa yang biar aja ngangkutnya, yang penting diolah. dikunci, Pak. Oh, dikunci. Iya. Kunci nanti dikelola seperti itu. Oke, ya, oke. Oke, yang menjadi apa kayak target kayak di sekolah tadi pastinya digunakan untuk sekolah, Bu ya. Iya. Kalau saya pribadi kayak kita nih gimana, Bu? Kalau mau jadi nasabah, memang ada buku tabungannya kita Iya, harus nanti ada punya? buku tabungan yang di situ nanti dirupiahkan, sampah kita ditimbang kemudian dirupiahkan dan kita total nanti misalnya 6 bulan sekali bisa dicairkan. Iya. Tergantung periode nasabah mau seperti apa. Iya. Ternyata bank sampah ini ternyata bisa juga menjadi solusi ya, seperti sampah-sampah masyarakat yang ada di pinggir jalan dibuang sembarangan tadi yang kita. Kalau di wilayah seberang dulu memang ada beberapa di jalan tuh yang tengah-tengah itu. Ya, mungkin kalau misalnya kerjasama dengan bank sampah itu bisa menjadi solusi ya. Iya, kalau bank Jadi- sampah sendiri kan kita coba yang terdekat. Jadi sebenarnya banyak bank sampah ini Harusnya memang setiap kecamatan ada gitu. Ya, kalau untuk sebenarnya program wali kota kita satu Iya, kecamatan satu nantinya bank ya. sampah. Iya. Dan ini support dari Bank Amanah ya, Bank Sampah Amanah Apanya, Pak? untuk yang program pemerintah seperti itu. Oh, enggak, dari sebenarnya dari wali kota sudah mengeluarkan itu untuk satu kecamatan Tapi maksudnya satu bank mengedukasi sampah. juga. Edukasi. Ya, untuk- Bergabung Oke. dengan beberapa bank sampah dan LH juga kan. Oke. Bu, kalau yang sampah apa Bu yang paling banyak yang didapat gitu? Kalau untuk sampah karena kita banyak di sekolahan, mulai dari botol plastik yang pasti. Atau hanya anak-anak makan di kantin ya? Iya, botol plastik, kertas, Iya. kemudian kardus, kan banyak ya. Kemudian tutup botol, ada lagi plastik campur banyak. Ya, yang bahan dari rumah tangga itu sekarang diolah jadi ekoenzim. Ekoenzim, ya itu ada juga pelatihan ya? ada juga. iya. Kita jadi ada sampah organik dan anorganik. Yang organik itulah yang jadi bisa jadi ekoenzim, kompos. Kalau untuk di rumah kami sendiri pakai ekoenzim, terus kompos, menanam juga seperti itu. Oke, ya. Lama nggak Bu, produksi kalau ekoenzim? Ekoenzim itu Ada waktunya gue. ya sudah 2-3 bulan seperti itu. Itu- Kalau untuk maksimalnya. Kapan-kapan lagi kita ngobrol-ngobrol tuh ya Iya, mengenai bagaimana cara mengolah ya, Iya. mungkin ada waktunya sendiri. Ya, tapi ini juga ada hubungan dengan kalau ekonomi bukan cuma rumah tangga, jadi kayak warung makan gitu. Ya, seperti itu. Sebenarnya memang sampah mulai dari es jeruk. Iya. Itu kan jeruknya banyak. Jeruknya dari mana? Kita juga pernah ikut bikin pelatihan itu. Pokoknya daunnya bisa diolah lah ya. Iya. Kayak apa kulitnya bisa Kalau diolah gitu. ekoenzim itu kan lebih ke buah-buahan. Iya. Yang seperti kalau kompos ya boleh yang kayak sampah plastik, sampah apa? Nasi, kalau nasi padang Iya, misalnya iya, seperti itu. oke. Kalau ekoenzim kan lebih ke buah-buahan, sayur-sayuran seperti itu. Iya. Ya, apakah harus punya gitu ya, apa kayak lapangan besar gitu, kalau misalnya kita mau buat kayak gitu kumpul-kumpulan barang atau ya kayak mini bank sampah gitu. Sebenarnya kalau Kerjasama. tidak perlu ada, nggak mesti. Iya. Nggak mesti ada satu tempat besar. Iya, di gitu. rumah juga misalnya. Ya, Iya. Banyak di nasabah kami atau unit kami yang mereka nggak punya tempat. Ya. Caranya adalah satu waktu mereka tentukan, misalnya kan tadi penjemputan 1 bulan sekali. Di hari Minggu pertama di bulan tersebut mereka akan kumpul. Jadi membawa sampahnya di satu tempat, misalnya di lapangan atau di rumah ibu-ibu yang di sana, kumpul, terus nanti sampahnya langsung diangkut, ditimbang dan diangkut. Jadi nggak perlu sebenarnya tempat yang besar atau tempat yang Misalnya Pak RT atau Bu RT punya tempat program. ya, punya program. Atau dari RT-nya Ya. kumpul di rumah RT-nya, nanti sampahnya dibawa seperti itu. Jadi kita sama dengan Bang Amanah, ya nanti Bang Amanah ngambil deh. Iya, benar. Tidak perlu berlama-lama ya. Iya, oke, benar. gitu. Kalau rumah tadi wajar lah, kalau Iya. kemarin mungkin ngambilnya 2 minggu. Tapi Iya. kalau RT kan mungkin Sebenarnya kalau sampah itu sudah dipilah, Pak,
Ya. Nggak banyak. Iya benar, jadi pisah-pisah gitu ya. Iya kan, dan bersih sebenarnya kalau sampah sudah dipilah dari organik. Itu kalau plastik yang kayak berceceran di jalan tuh itu juga bisa tuh. Kalau misal kita bisa masyarakat yang aktif ya. Iya benar. Ada dibersihin Kan banyak pengepul ya. Maksudnya Dibersihin ya. pemulung itu Iya, iya. mereka juga kan menghasilkan dari Oh iya, itu. iya, iya. Oke, Jadi oke. sebenarnya kalau mau mulai dari rumah dulu, kita selesai di rumah baru kita ajak masyarakat selesai, Hmm, sampahnya bisa terkumpul banyak. benar, benar. Ada juga nasabah yang Ada cerita bisa- dari sampai. bisa umroh, Nah, ya. bisa umroh dari sampah. Oh, Tabungannya. tabungannya ya. Itu mungkin ya bisa lama bertahun-tahun tapi Ya, ada berkah luar proses. ya prosesnya. Oke, untuk kembali ke edukasi masyarakat yang ada di Palembang yang menurut dari Ibu sendiri Bu, sudah banyak sadar nggak bicara pengelolaan sampah di masyarakat Palembang ini? Belum. dari segi apa Bu Ibu katakan belum? Masih banyak sampah yang Ah, berterbangan. iya. Bahkan depan mata kita naik motor, naik mobil, Iya, bung gitu kan. iya, mulai Buang sadar ya, sampah padahal iya. bawanya ras, stereos gitu Iya, kan. mulai dapat ya. Ya, Iya, maksudnya iya, ya secara personal mampu Ah. dan paham pasti. iya, iya, iya. Tapi tetap kita memang dari kecil juga diajarin membuang sampah pada tempatnya. Iya. Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kembali ke tadi ke apa ya, edukasi sejak dini ya. Ya, edukasi Ah, sejak dini. Tapi kalau orang tuanya sudah ngajari nggak benar ya anak-anaknya ikut juga gitu. Iya. Dan solusinya gimana Bu kalau seumpamanya di Palembang ini ya karena kita nggak ini ya apa tidak bisa menyalahkan pemerintah juga karena tempat sampahnya jarang misalnya dikit ya. Solusinya untuk bagaimana anak-anak sekolah kembali mungkin ya untuk sekolah-sekolahnya. Ya, mulai dari edukasi. Mm, Pendekatan itu memang edukasi kalau bank sampah. mm. Jadi bagaimana kita mengedukasi masyarakat, Ya. mulai dari tadi pendidikan. Makanya Iya. kami mulainya dari pendidikan. Kalau dari keluarga Ibu Dingling sendiri? Kalau kami sendiri, anak-anak saya sudah paham terkait Iya, sampah karena itu. bapak ibunya yang Iya, ikut ya. Karena mereka ikut juga. Iya, iya. Bagaimana memilah. Kalau kakak yang nomor 1 itu yang 9 tahun, Hmm. dia tahu kertas ini di rumah itu udah ada pemilahannya sendiri juga. Jadi Iya. ikut bantu juga kadang-kadang seperti itu. Oke, ya. Oke, untuk kegiatan kedepannya nanti apa Bu? Kalau dari Bank Amanah nih, mungkin terlebih mengenalkan Bank Amanah. Apa ada program-program khusus nanti di tahun 2026 ini? Kami ada rencana untuk bergabung kolaborasi lah istilahnya itu, Ya. kolaborasi dengan teman-teman pegiat sampah lainnya untuk lebih bisa mengedukasi sebaran luas lah istilahnya itu. Kemudian bekerja sama dengan beberapa komunitas, di mana tadi kayak tahun lalu kita dengan satu tangan ibu. Jadi yang tadi limbah kain yang dijadiin Perca. perca. Ya. Kemudian rencana ke depan itu kita jangka panjang kita tadi pengen industri daur ulangnya. Ya, ada mesin ya. Ya. Iya. Kemudian pengolahan sampah daur ulang meja Oh seperti iya, itu. kerajinan ya. Kerajinan Oke, itu iya. kan Itu butuh orang-orang khusus apa? Mungkin pelatihan gitu. iya. Pengerja-pengerja itu. Mulai dari itu kan pakai pemanasan, alat-alatnya yang Iya. kita butuhkan. Oh, yang iya. itu alat yang mahal. Siapa tahu ada yang dengar nih, Iya. kasih bantuan. Ya mungkin ada yang CSR ya. Seperti itu. Iya, ya. tapi selama berjalannya 2 tahun atau 3 tahun ini ada yang membantu CSR di perusahaan. Indofood Oh iya, juga ada yang beberapa. Oke. Hmm. Ada beberapa perusahaan ya. 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 Terus ada dari pemerintahan juga kita ikut program seperti itu. Oke, ya. Oke, nantinya kalau seumpamanya ini kan baru di Palembang ya, Bang Amanah nih. Kalau seumpamanya ada kota-kota lain yang mau buat kayak gitu atau mungkin berjaringan betulnya gimana Bu?
Iya, kalau Bank Sampah Amanah sendiri sudah pernah di Lubuk Linggau udah ada? edukasinya, Oh, ya. iya. Di Lubuk Linggau, terus di Ogan Ilir, kita juga ada unit Ogan Ilir, di situ rumah tahfiz. Jadi mereka bikin sedekah sampah juga di sana. Itu unit kami. Iya, iya. Kemudian ada juga di Prabu Mulih, pernah edukasi juga di sana, dan beberapa lokasi lain sih. Ya. Keinginan anak muda di Palembang ini gimana Bu kalau mau ikut-ikut volunteer gitu? Kalau ada kegiatan kemarin yang di kayak di mana Grand di City. ya itu banyak anak datang muda-muda anak muda. Mulai dari anak-anak muda, anak-anak kecil. Sekeluarga ya. Iya, Iya, iya. edukasi mereka ikut terus melihat, Antusias ya. ya antusias melihat bagaimana sampah, pemilahan sampah, mulai dari sampah botol, sampah plastik, malah ada ikut anak-anak menyetor sampah seperti itu. Dari rumah bawa. Iya, 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 iya. dari rumah bawa sampah-sampah mereka sendiri. Oke, Gitu. ya. Oke, terakhir nih Bu, mungkin harapan untuk Bank Sampah Amanah dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di sana dan masyarakatnya di wilayah Mandi Api apa sih Bu? Kira-kira silakan. Kalau untuk anak muda sendiri ya Pak, kita itu harus mulai dari langkah kecil, mulai dari pertama berani tolak sampah. Ya, tolak sampah itu misalnya kita bawa dikasih minum, botol minum, sedangkan kita punya tumbler sendiri, itu berani kita tolak. Terus sedotan, berani kita tolak. Terus goodie bag itu salah satu sampah juga sebenarnya kalau tidak kita kelola, berani untuk kita tolak. Itu kita bawa goodie bag sendiri dari Harus rumah. bawa dari rumah. Ya, mengurangi sampah. Mengurangi sampah. Terus apa lagi tuh? Kemudian mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri, kita belajar untuk mengurangi sampah seperti itu. Kemudian Atau ya mengajak orang lain juga ya ya, untuk kebaikan. mengajak bagaimana sampah itu bisa berkurang, karena satu hari itu kita menghasilkan sampah satu orang 0,7 kilo. Wih, banyak juga. Iya, iya, iya. Ya, jadi produksi sampah kita semakin hari semakin banyak seperti itu. Ya. Terus untuk Bank Sampah Amanah sendiri yang mungkin ke depannya nih apa saja mungkin selain tadi sudah disampaikan yang dari segi kecilnya Bu yang mungkin diperbanyak lagi kayak anak sekolah tadi gitu. Untuk Bank Sampah Amanah sendiri kita punya target juga untuk bekerja sama dengan LPPM kampus. Jadi pengabdian masyarakat. Iya. Kita pengennya seperti itu. Kemudian Bank Sampah Amanah sendiri Ya. ingin lebih Edukasi tinggi. mengedukasi Ya. masyarakat, Ya. mulai dari anak-anak, kemudian orang tua seperti itu. Oke. Apa produksi atau sampah yang dikumpulkan sekarang sudah mulai meningkat berapa sekarang per produksi itu Kak? Sampah di Sampah Palembang ya? di bank enggak yang di Bank Amanah, Bank Di Sampah. bank sampah sendiri tergantung jenisnya. Yang tiap bulannya berapa Sebenarnya. sekarang yang menerima? Kalau untuk sampah kertas, kardus itu kita bisa 100 sampai 500 kilo. Oh, banyak juga. Iya, satu bulan. Terus kalau yang sampah plastik atau apa? Sampah plastik itu tentatif. Oh, iya. Bisa kan banyak jenisnya. 50 sampai 200 kilo seperti itu. Wah, luar biasa ya. Kalau organik dikit ya. Organik, Masih karena belum banyak. kami belum mengelola Belum ya? organik, lebih ke pribadi seperti itu. Oke. Terima kasih ya Ibu Lingling Iya. udah ngobrol-ngobrol bersama kita sekitar 40 menit luar biasa yang menginspirasi. Ya. Semoga nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi ngajak abangnya ya. Ya. Nanti lebih lengkap lagi apa yang diharapkan nantinya dan jangan ada perkembangan dari program-program apa nanti ke depannya bisa Siap. ajak ngobrol-ngobrol demi menjaga lingkungan bersih Ya. dan juga tadi ya mengurangi sampah di Kota Palembang. Ya. Ya, karena permasalahan sampah ini permasalahan bersama. Tidak pacak sikok wong dua Benar. wong ya kan? Dan ini menjadi solusi juga bank sampah tadi. Minimal ya tadi tempat ya naruh ke sampah dapat duit. Iya. Jadi kalau dapat duit pasti seneng tuh lah. Iya. Makasih Bu Lingling. Iya. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Dol Gala-Gala sudah kita ngobrol bersama Ibu Lingling ya dari Bank Sampah Amanah. Semoga apa yang kita obrolkan pada
pagi hari menjelang siang ini di obrolan komunitas bisa menambah inspirasi juga menjadi aspirasi bagi kita dan tetap untuk menjaga lingkungan kita dan juga jangan buang sampah sembarangan. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di selanjutnya. Nanti ada program Sriwijaya Siang bersama rekan Mita. Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.